Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuliantini Abdul Isyandar, NIM 8358069 PJJ UT Jember Polsek Giri Banyuwangi. Ini saya akan melakukan kegiatan praktikum dan dalam kegiatan praktikum telinga. 1. Percobaan kepekaan indera pendengar manusia. Alat dan bahan terdiri dari 2 sendok makan, kapas, sapu tangan, dan mangkuk. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan kain untuk menutupi telinga kita. Tutup telinga kita seerat mungkin. Setelah menutup telinga, kita juga menggunakan media mangkok dan sendok sebagai sumber bunyi. Setelah menyediakan semuanya, kita atur jarak antara kanan dan kiri harus sama. Pada jarak 1 meter terdengar keras sekali. Pada jarak 3 meter terdengar keras. Pada jarak 6 meter terdengar kurang keras. Yang terakhir, pada jarak 9 meter terdengar lirih sekali. Selanjutnya, percobaan kedua. Pada percobaan kedua kali ini, kita menggunakan media kapas untuk menutupi kedua telinga kita. Setelah kita tutup kedua telinga kita menggunakan kapas, tutuplah kedua telinga kita yang sudah diberi kapas tadi menggunakan kain. Tutuplah telinga seerat mungkin agar tidak terdengar suara apapun. Setelah kita tutup telinga teman kita menggunakan kain, kita siapkan media lainnya yaitu mangkok dan juga sendok untuk sumber bunyi. Lalu atur jarak. Pada jarak 1 meter, telinga kiri terdengar jelas, telinga kanan terdengar jelas. Pada jarak 6 meter, telinga kiri kurang jelas, telinga kanan masih jelas. Pada jarak 9 meter, telinga kiri kurang jelas, telinga kanan masih jelas. percobaan struktur dan fungsi telinga. Lubang telinga luar berfungsi sebagai menangkap getaran. Lubang telinga dalam berfungsi sebagai mengantarkan getaran. Pelapis gendang berfungsi sebagai meneruskan gelombang bunyi dari udara. Telinga tengah yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, tulang samurdi yang berfungsi menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke tingkat oval. Rumah siput berfungsi sebagai mengirimkan impuls ke otak untuk diinterpretasikan menjadi bunyi. Saluran Eustachius berfungsi sebagai memasukkan udara ke telinga tengah dan menjadikannya tekanan udara di gendang telinga.
mekanisme transmisi pendengaran. Ada gendang pendengaran yang berfungsi sebagai selaput atau membran tipis yang memisahkan telinga tengah, yang berfungsi sebagai menghantar getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga tengah. Selanjutnya, tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Ujung dari saluran ekstasius juga berada di tengah-tengah telinga. Getaran suara yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang pendengaran masing-masing, yang akan menyampaikan getaran ke tulang berikutnya, tulang sanggurdi, yang merupakan tulang terkecil di tubuh, meneruskan getaran ke koklea atau rumah siput. Selanjutnya, tingkap oval. Selaput yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga dalam. Getaran suara akan dihantarkan dari gendang telinga, tulang pendengaran, dan kemudian ke selaput tingkap oval untuk dilanjutkan ke dalam telinga. Kemudian koklea yang mengubah getaran yang berasal dari cairan koklea dan struktur terkait menjadi sinyal saraf. Koklea menerima suara dalam bentuk getaran yang menyebabkan pirilimpik dan silia bergerak. Cairan limfa. Cairan limfa ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Basher yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Sekian laporan praktikum IPA saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.